Tu m'excuses, mais je le regrette tellement, tellement. N'est-ce pas? Kisah ini berfokus pada seorang dokter bedah bernama Bruno Hamel. Sebagai seorang dokter profesional, Bruno memiliki jadwal kerja yang sangat padat. Terkadang ia harus menghabiskan malam di rumah sakit demi melakukan operasi terhadap pasien-pasiennya. Bruno memiliki keluarga kecil yang terdiri dari istrinya serta putri sematawayangnya yang bernama Jasmine. Setelah pulang dari pekerjaan, mereka biasanya menyempatkan diri untuk sarapan bersama sebagai momen kebersamaan keluarga. Jasmine yang dalam waktu dekat akan merayakan ulang tahun yang ke-9 sempat meminta ayahnya untuk menemaninya menyebarkan undangan pesta ulang tahun. Namun sayangnya, Bruno yang kelelahan usai menjalani shift malam di rumah sakit terpaksa menolak dan memilih untuk beristirahat. Hingga pada akhirnya, Jasmine memutuskan untuk membagikan undangan tersebut seorang diri. Tidak lama setelah kepergian putrinya, sang istri juga meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Bruno pun tinggal sendirian di rumah dan memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat sejenak. Sore harinya seorang teman sekelas Jasmine tiba-tiba datang ke rumah dan menyerahkan buku PR milik Jasmine. Anak tersebut menyampaikan bahwa Jasmine tidak hadir di sekolah dan menduga bahwa ia mungkin sedang sakit. Bruno yang mulai cemas segera mengecek kamar anaknya dan mendapati ruangan tersebut dalam keadaan kosong. Beberapa saat kemudian, sang istri yang baru pulang dari tempat kerja ikut mendengar kabar itu dan situasi pun berubah menjadi penuh kepanikan. Mereka segera melapor ke pihak kepolisian dan tidak lama kemudian, seorang polisi bernama Harvey datang untuk melakukan penyelidikan awal. Harvey mulai menanyakan ciri-ciri putri mereka saat terakhir kali terlihat meninggalkan rumah. Saat itu ibunya menjelaskan bahwa Jasmine hanya mengenakan rok sederhana dan mantel bulu berwarna terang. Setelah memperoleh informasi tersebut, Bruno bersama sejumlah petugas kepolisian segera keluar untuk menelusuri jejak Jasmine yang diduga menuju ke arah sekolah. Namun setelah dilakukan pencarian secara menyeluruh di sepanjang rute yang biasa dilalui Jasmine, mereka tak menemukan tanda-tanda keberadaan anak tersebut. Akhirnya keputusan diambil untuk memperluas area pencarian hingga ke wilayah hutan yang tak terlalu jauh dari lingkungan pemukiman. Tiba-tiba salah seorang polisi berhenti di tengah pencarian yang membuat Bruno secara refleks berlari ke arahnya. Di lokasi itu ia menemukan putrinya dalam kondisi yang sangat mengganaskan. Jasmine kecil telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, tubuhnya dipenuhi luka, terdapat becak darah di area vital, dan tangan dalam keadaan terikat menggunakan seutas pita. Melihat kenyataan tragis tersebut, Bruno sangat terpukul dan tak mampu menahan kesedihannya. Setelah itu, mereka segera membawa jasad Jasmine ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Beberapa hari kemudian hasil otopsi pun keluar. Harvey kembali menghubungi Bruno dan melaporkan hasil otopsi tersebut. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Jasmine merupakan korban kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi dan menangkap seorang tersangka yang bernama Anthony. Saat penangkapan berlangsung, Anthony sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalan, bahkan ia masih sempat tersenyum di hadapan media. Ternyata beberapa bulan sebelumnya, ia juga sempat ditahan atas kasus serupa, namun karena kurangnya bukti yang menguatkan, ia akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut. Perlakuan kejam yang ia lakukan terhadap Jasmine dinilai jauh lebih brutal dibanding kasus sebelumnya, sehingga besar kemungkinan ia akan dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang lama. Sebagai orang tua, Bruno dan istrinya tentu saja merasa sangat terpukul dengan kejadian tragis yang menimpa putri mereka. Rasa kehilangan yang mendalam menyelimuti keduanya, seolah dunia mereka runtuh dalam sekejap. Hukuman maksimal yang dijatuhkan pada pria tersebut hanyalah 25 tahun penjara, dan bahkan bisa saja dipersingkat dengan berbagai pertimbangan hukum, sementara sang pelaku masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Mereka justru harus menanggung kehilangan yang tak tergantikan sepanjang sisa hidup mereka. Bagi Bruno, hal ini terasa sangat tidak adil dan menyakitkan. Oleh karena itu, perlahan tumbuh dalam dirinya sebuah tekad
untuk mengambil tindakan terhadap pria tersebut dengan caranya sendiri. Keesokan harinya Bruno kembali bekerja seperti biasa. Istrinya sempat mengira bahwa Bruno mulai pulih dan perlahan menerima kenyataan pahit yang menimpa putri mereka. Namun ternyata, di balik sikap tenangnya, Bruno tengah menyusun rencana yang telah ia pikirkan matang-matang. Hari itu ia masuk ke dalam hutan dan menuju sebuah kabin terpencil yang tampaknya sudah tak asing lagi baginya. Setelah memeriksa isi kabin dan memastikan bahwa tempat tersebut cukup aman dan tersembunyi, Bruno menghubungi seorang pria lain untuk membantunya melancarkan aksinya. Dari sinilah aksi pembalasan dendam Bruno pun dimulai. 1 minggu kemudian saat Anthony akan dibawa ke pengadilan, pria yang disewa Bruno diam-diam menyelinap masuk ke parkiran untuk menyimpan sesuatu ke dalam mobil yang akan membawa Anthony. Dalam perjalanan mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Sang sopir mendadak pingsan yang membuat kendaraan mereka terpaksa harus berhenti di pinggir jalan. Di momen inilah Bruno muncul, berpura-pura menawarkan bantuan sebagai dokter yang kebetulan sedang lewat di sana. Setelah berhasil mengelabui dan mengeluarkan mereka dari kendaraan, Bruno langsung mengambil alih mobil tersebut dan meninggalkan kedua petugas. Dalam perjalanan menuju lokasi yang telah ia persiapkan, Bruno sempat berhenti di sebuah tempat sepi. Di sana ia membius pelaku agar tidak melawan. Setelah itu membawanya ke kabin terpencil yang sebelumnya telah ia pastikan keamanannya. Sementara itu petugas kepolisian datang mengamankan lokasi kejadian. Di sana detektif Harvey menemukan mobil Bruno berikut identitasnya. Yang ternyata Bruno sengaja melakukan hal itu agar semua orang tahu kalau ia telah menculik orang yang telah menghabisi putrinya. Sesampainya di kabin, Bruno menelanjangi pria itu, mengikat kedua tangannya, lalu meletakkannya di atas sebuah alat khusus yang tampak telah disiapkan sebelumnya. Tidak lama berselang, pria tersebut mulai sadar dan mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan di tubuhnya, namun sayangnya segala upaya itu tidak membuahkan hasil. Melihat pria tersebut telah sepenuhnya sadar, Bruno perlahan mendekatinya dengan wajah tenang, lalu memperhatikan ekspresi ketakutan yang mulai muncul di wajah Anthony. Anthony yang tampaknya mulai menduga bahwa Bruno adalah ayah dari korban mencoba bersikap manipulatif. Ia berpura-pura menunjukkan rasa penyesalan dan terus-menerus meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pelaku sebenarnya. Dengan penuh kepura-puraan, pria itu membujuk Bruno agar bersedia melepaskan dan menyerahkan prosesnya pada pengadilan. Ia bahkan berjanji jika dibebaskan akan membantu mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi sayangnya Bruno sama sekali tak percaya pada kata-katanya. Tanpa ragu, ia langsung mengambil sebuah palu berat dan menghantam lutut pria tersebut yang menghancurkan sendinya. Setelah itu Bruno memaksa pria tersebut untuk tetap berdiri meskipun kakinya dalam kondisi yang sangat sakit. Sebuah rantai kuat terikat di lehernya, memaksanya untuk tetap berdiri sekuat tenaga. Di hari kedua, Bruno membangunkan pria tersebut dengan cara mengencinginya. Anthony yang sudah tak tahan lagi dengan perlakuan kejam yang menyiksa itu, kembali mencoba membela diri. Dengan suara lemah dan putus asa, ia mengklaim bahwa dirinya bukanlah pelaku pelecehan terhadap putri Bruno. Namun sayangnya, Bruno sama sekali tak percaya dengan perkataan tersebut. Agar Anthony tak mati dalam penyekapan tersebut, Bruno memberinya makan dengan bangkai hewan hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Bruno menginginkan Anthony mati dengan perlahan dengan menanggung rasa sakit akibat penyiksaan. Beberapa saat kemudian Bruno melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa dirinya kini telah menjadi buronan karena dituduh menculik tersangka kasus pelecehan terhadap putrinya. Namun Bruno sama sekali tak peduli dengan informasi itu. Ia tetap tenang dan tampak tak terpengaruh. Tidak lama kemudian Bruno pun menelpon istrinya. Tanpa ia sadari, panggilan tersebut ternyata sudah tersambung ke pihak kepolisian yang tengah memantau komunikasi. Dalam percakapan tersebut, Bruno memberitahu istrinya bahwa ia telah menghancurkan lutut pelaku sebagai bentuk balas dendam. Namun sang istri justru tidak setuju dengan tindakan suaminya dan memohon agar Bruno segera pulang ke rumah.
Di saat yang sama, Hervey, petugas kepolisian yang menangani kasus ini, juga ikut membujuk Bruno untuk menyerahkan diri. Ia mengatakan bahwa ia mengenal Bruno sebagai sosok yang bukan pelaku kriminal. Namun Bruno membalasnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Hervey sama sekali tidak akan memahami rasa kehilangan yang ia alami. Mendengar itu, Hervey akhirnya mengaku bahwa beberapa bulan yang lalu, istrinya sempat ditembak oleh seorang perampok dan berhasil memenjarakan pelakunya. Tapi kenyataannya, ia masih belum bisa hidup dengan tenang dan damai. Meskipun mendengar pengakuan emosional itu, Bruno tetap tak terpengaruh. Ia menegaskan bahwa ia akan menghabisi pria tersebut pada minggu depan, tepat di hari ulang tahun putrinya, sebagai bentuk penutup luka yang selama ini ia pendam. Setelah itu, Bruno kembali masuk ke dalam kabin. Di dalam, pria tersebut mencoba mengancam Bruno dengan nada penuh kemarahan dan mengatakan bahwa ia akan menghabisi Bruno begitu berhasil keluar dari tempat itu. Namun Bruno dengan tenang mengambil senapan lalu mengarahkannya tepat ke tubuh pria itu sebagai bentuk peringatan keras. Untungnya tembakan itu hanyalah peringatan bahwa nyawa pria itu sepenuhnya berada di tangannya. Di hari ketiga, Anthony mulai menyadari bahwa dirinya sengaja dibiarkan tetap hidup dan diberi makan untuk memperpanjang penderitaan yang harus ia tanggung. Perlahan-lahan rasa takut dan ancaman yang terus menghantuinya membuatnya merasa terpojok. Akhirnya Anthony yang merasa sudah tak punya pilihan lain, mengakui bahwa memang dialah yang melakukan perbuatan keji tersebut kepada putri Bruno. Dengan wajah penuh rasa takut dan penyesalan, ia mencoba membujuk Bruno agar memaafkan dan membiarkannya hidup untuk diadili di pengadilan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat menyesali tindakan tersebut dan berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun alih-alih luluh dengan pengakuan itu, justru membuat amarah Bruno semakin membara. Tanpa ragu, Bruno kembali memaksa pria itu untuk berdiri meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Ia lalu mengambil rantai besi dan mulai mencambuk tubuh Anthony dengan keras tanpa belas kasihan. Suara rantai yang menghantam daging dan jeritan kesakitan memenuhi ruangan itu yang membuat Anthony akhirnya tak sadarkan diri. Tapi Bruno tetap melanjutkan cambukannya. Sementara itu, detektif Hervey dan rekannya mulai terlihat putus asa mencari keberadaan Bruno. Semua rumah yang berkaitan dengan Bruno dan seluruh hotel yang mereka datangi tetap tak membawa titik terang sedikit pun. Di hari keempat, melihat kondisi Anthony yang sudah semakin sekarat dan lemah, Bruno memutuskan untuk mengambil cairan infus dari persediaan medisnya dan memasangkannya ke tubuh pria tersebut. Ia melakukan itu bukan karena belas kasihan, melainkan agar Anthony tetap hidup cukup lama untuk merasakan seluruh penderitaan yang telah direncanakannya. Malam harinya Bruno melihat berita yang mana pihak media mendatangi istri Bruno untuk dimintai keterangan terkait kasus yang tengah menjadi sorotan. Dalam konferensi pers tersebut, sang istri tampak tak menyetujui tindakan balas dendam yang dilakukan oleh suaminya. Ia menyampaikan bahwa ia tidak bisa membenarkan perbuatan itu meskipun mereka sedang diliputi duka mendalam atas kepergian putri mereka. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka di hadapan awak media dan hal tersebut memicu kemarahan besar dalam diri Bruno. Ia merasa dikhianati. Bagaimana mungkin istrinya sendiri mengungkapkan penolakan terhadap dirinya di depan umum seperti itu? Keduanya kemudian bertengkar lewat telepon yang juga terdengar oleh pihak kepolisian yang sedang melacak keberadaan Bruno. Dari hasil pelacakan mereka menemukan sebuah alamat yang menuju ke suatu rumah. Namun setelah didatangi, mereka tidak menemukan Bruno yang kini telah kembali ke tengah hutan. Setelah itu Bruno kembali masuk ke dalam kabin untuk melanjutkan rangkaian siksaan berikutnya. Anthony yang tubuh dan jiwanya sudah sangat lelah karena siksaan tanpa henti, kembali merintih dan memohon agar Bruno menghentikan semuanya. Dengan suara bergetar dan nafas tersengal, Anthony mengaku bahwa sejak kecil dirinya kerap mengalami kekerasan, siksaan demi siksaan, dan sebenarnya ia membutuhkan pertolongan bukan hukuman. Namun Bruno sama sekali tak tersentuh oleh pengakuan itu. Ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan atau empati. Baginya apa yang dilakukan Anthony terhadap putrinya adalah suatu yang tak termaafkan.
Tanpa sepatah kata pun, Bruno mengambil sebuah cairan suntik yang dapat melumpuhkan sistem motorik manusia, namun ia akan tetap sadar dan merasakan rasa sakit. Sesaat setelah Bruno menyuntikkan cairan itu ke tubuh Anthony, pria tersebut pun langsung terdiam kaku. Otot-ototnya melemas, tubuhnya lumpuh membuatnya tak bisa melawan. Setelah itu Bruno memasang sebuah selang kecil di mulut Anthony untuk memastikan ia tetap bernafas. Lalu mengambil pisau bedah miliknya, dengan ekspresi tanpa ragu dan mata penuh dendam, Bruno mulai membedah perut Anthony secara perlahan. Ia membuka lapisan demi lapisan daging, darah mulai mengalir deras, diiringi air mata Anthony yang tak kuasa menahan rasa sakit. Tidak satu pun gerakan atau teriakan yang keluar dari tubuh Anthony yang lumpuh. Yang ternyata, Bruno memotong usus Anthony untuk disambungkan ke perut yang tadi ia bedah. Jadi jika Anthony akan buang air besar, maka akan keluar dari perutnya yang tentunya hal itu akan terasa sangat menyakitkan bagi Anthony. Di hari kelima, Anthony akhirnya tersadar dari pingsannya dan tergeletak lemah di lantai kabin. Tubuhnya penuh luka dan lebam dan terlihat sudah sangat lelah dengan semua penyiksaan yang terus-menerus menimpanya sejak hari pertama. Dengan suara parau dan penuh keputusasaan, ia memohon pada Bruno agar segera menyelesaikannya dan meminta untuk diakhiri saja atau dibunuh. Karena ia sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakit dan ketakutan yang mencekam setiap waktu. Ia juga sedikit mengancam Bruno kalau apa yang ia lakukan tidak akan membuatnya hidup dengan tenang. Dan benar saja, ketika Bruno keluar dari kabin untuk sekedar menghirup udara segar, ia sama sekali tak bisa merasakan ketenangan atau kelegaan dalam dirinya. Pada saat Bruno kembali ke dalam kabin, Anthony justru mengucapkan sebuah pengakuan yang lebih tak masuk akal dan sangat mengerikan. Ia mengaku bahwa Jasmine bukanlah satu-satunya korban dari kejahatannya. Ia juga telah melakukan hal yang sama terhadap 3 gadis kecil lainnya, melecehkan mereka secara brutal lalu menghabiskan nyawa mereka. Namun dari semua korban yang telah ia sakiti, ia mengaku bahwa Jasmine adalah yang paling berkesan baginya. Pada saat melakukan perbuatan keji itu, Jasmine sempat berteriak memanggil ayahnya. Di hari ke-6, berita mengenai kasus Bruno telah menyebar luas, terutama di kalangan para orang tua dari korban-korban lainnya. Banyak dari mereka mengaku setuju dengan tindakan Bruno dan bahkan meminta Bruno agar melakukan hal serupa terhadap pelaku yang telah menyakiti putri-putri mereka. Mereka merasa tindakan Bruno adalah bentuk keadilan yang tak bisa diberikan oleh hukum. Namun sayangnya, ada salah satu dari ibu korban yang berbeda pendapat. Ia justru tidak setuju dengan perbuatan Bruno. Menurutnya Anthony sudah tak ada lagi, dan kejadian 4 tahun lalu itu sudah ia lupakan sepenuhnya. Ia juga beranggapan bahwa apa yang dilakukan Bruno terhadap Anthony hanyalah sia-sia dan malah akan menghancurkan hidupnya sendiri. Mendengar penjelasan dari wanita tersebut tentu saja membuat Bruno tak habis pikir bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang setelah kematian putrinya yang begitu mengganaskan. Dan pada malam harinya, dengan perasaan penuh amarah, Bruno diam-diam masuk ke rumah wanita itu lalu menculiknya. Ia membawa wanita tersebut ke dalam kabin. Setelah wanita itu sadar, Bruno mengatakan bahwa pengakuannya di malam sebelumnya adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan tak bisa diterima akal sehat. Bruno lalu menyeret wanita itu dan membawanya untuk melihat pelaku yang telah merenggut nyawa putrinya. Saat itu, Anthony terbaring dalam keadaan sekarat, tubuhnya dipenuhi darah dan terlihat begitu lemah. Bruno pun meminta agar wanita itu segera menghabisi Anthony sebagai balasan apa yang telah dilakukannya. Namun sayangnya, wanita itu sama sekali tak bisa melakukannya. Ia merasa ketakutan dan tak sanggup melakukan apa yang diminta Bruno meskipun situasi yang dihadapinya sangat mengerikan. Setelah suasana cukup tenang, wanita itu mendekati Bruno dan dengan suara pelan mengatakan bahwa ia sudah memaafkan pria tersebut. Ia meyakinkan Bruno bahwa dirinya pasti bisa melakukan hal yang sama, melepaskan kebencian dan melupakan segala yang telah terjadi. Namun Bruno merasa semakin tertekan oleh kata-kata wanita itu, seakan apa yang ia lakukan selama ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Tindakan Bruno yang kejam seperti ini membuat wanita itu seolah kembali membuka luka lama atas kematian putrinya.
Dengan wajah penyesalan, ia mengutuk Bruno yang telah kehilangan kendali. Merasa tak tahan dengan ocehan wanita itu, Bruno pun akhirnya menonjoknya dengan keras. Setelah itu Bruno membawanya keluar dan membuangnya begitu saja di tempat sampah. Tidak lama kemudian, wanita itu pun sadar dan meminta bantuan pengendara yang lewat untuk membawanya ke kantor polisi. Keesokan harinya atau tepat di hari ke-7 penculikan, para polisi yang selama ini kesulitan menemukan lokasi persembunyian Bruno akhirnya berhasil menemukannya dan segera bergerak ke sana. Sementara itu di dalam kabin, Bruno mengalami halusinasi berat. Ia seolah melihat putrinya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan tangan terikat. Ia membuka ikatan tersebut dan membersihkan luka-luka di tubuh putrinya. Namun sayangnya darah terus mengalir tanpa henti, membuat Bruno kembali merasa dihantui oleh rasa penyesalan yang mendalam. Di luar para polisi sudah sampai dan bersiap untuk mengepung tempat tersebut. Di dalam, Bruno duduk sambil mengamati Anthony yang terbaring tak berdaya dan mengatakan bahwa seharusnya hari itu adalah ulang tahun putrinya yang ke-9. Merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan, ia pun membuka borgol Anthony. Setelah itu ia mengambil senapan dan mengerahkannya pada dirinya sendiri. Sementara itu di luar para polisi segera meminta Bruno untuk segera keluar. Mendengar suara tersebut, Bruno menghentikan tindakannya lalu keluar dan menyerah. Di hadapan Harvey, ia mengaku bahwa ia sama sekali tak membunuh pria tersebut. Seseorang yang ada di sana bertanya apakah balas dendam merupakan solusi yang tepat dan Bruno menjawab tidak. Namun ia juga tak menyesali apa yang telah ia perbuat. Nah, menurutmu, apakah tindakan Bruno ini benar atau salah? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.